Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara pemirsa. Kita akan membahas bagaimana penanganan COVID-19 kali ini dari daerah Kota Bandung. Ada Kang Yana Mulyana, Wakil Wali Kota Bandung. Selamat malam Kang Yana. Selamat malam Mas Yudan. Baik Kang Yana, seperti apa penanganan COVID-19 di Kota Bandung dan apakah hal yang sama juga terjadi? Ada lonjakan kasus juga di sana Kang? Jadi memang pasca libur panjang kemarin, tren peningkatan penyebaran COVID di Kota Bandung meningkat sangat drastis ya. Jadi memang di hari-hari terakhir ini apalagi biasanya kita penambahan per hari itu 100 atau 100 lebih lah. Sekarang ini bisa 230 per hari, 260 dan trennya terus meningkat. Terutama juga kami cukup khawatir dengan bor, bed occupancy rate-nya, ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Saat ini sudah 94, sekian persen lah. Ini menunjukkan juga rumah sakit tempat tidurnya sudah penuh. Baik, jika Kemudian okupansi dari rumah sakit ini sudah mulai penuh, langkah apa yang dilakukan oleh Wali Kota Bogor agar, maksud kami, Wali Kota Bandung agar bisa tetap menampung pasien COVID-19? Jadi memang penambahan tempat tidur juga kami upayakan terus, Mas. Jadi di awal Juni itu kita sekitar 1.400 tempat tidur. Saat ini kita sudah penambahan terus hampir di angka 2.000 tempat tidur. Jadi memang kita terus siapkan lah, kita minta teman-teman rumah sakit, ada 29 rumah sakit rujukan di Kota Bandung, itu kita minta mengkonversi tempat tidur umum menjadi tempat tidur untuk pelayanan COVID. Nah ini sudah di angka hampir 2.000. Kami terus minta teman-teman rumah sakit menambah terus. Alhamdulillah respon sih baik. Harapannya sih tidak digunakan. Tapi memang kalau lihat tren tadi angka-angka penambahannya sangat drastis peningkatannya. Jadi upaya-upaya kami tentunya kami melakukan pengetatan di berbagai sektor. Jadi relaksasi ekonomi yang sudah pernah kami berikan itu juga kami batasi gitu ya. Baik Kang Yana, selain rumah sakit adakah fasilitas lain mungkin juga dipersiapkan untuk pasien COVID-19 di Bandung Kang jika nantinya ada lonjakan kembali? Jadi memang kami juga minta ke teman-teman di kewilayahan, ada 30 kecamatan di Kota Bandung itu menyiapkan tempat-tempat isolasi mandiri di wilayahnya masing-masing yang bisa menangani terutama pasien-pasien yang menunjukkan gejala ringan, sehingga tentunya harapannya tidak membebani rumah sakit, sehingga tadi rumah sakit sangat penuh gitu. Dan alhamdulillah cukup banyak kami juga menyediakan ada hotel di Kota Bandung, beberapa hotel untuk isoman yang tanpa gejala. Kemudian juga kami dibantu oleh provinsi, itu ada rumah sakit darurat di Secapa, kemudian juga ada BPSDM di Cimahi, itu untuk pasien-pasien yang bergejala ringan. Dan ini insya Allah kami terus tambah juga tempat-tempat untuk isoman yang relatif gejalanya ringan, Mas Wilson. Baik, kalau dari analisa Satgas COVID-19 Kota Bandung sendiri, Kang, sebenarnya apa yang mengakibatkan lonjakan ini begitu tinggi di beberapa pekan terakhir, Kang? Apakah memang musim liburan? Kita lihat kemarin memang selama beberapa minggu kebelakangan ini tidak ada. Lalu apa yang mengakibatkan lonjakan begitu tinggi, Kang, di Bandung? Jadi kalau kita lihat kan memang siklus peningkatan penyebaran COVID di Kota Bandung itu biasanya lazim terjadi setelah libur panjang. Jadi setelah libur panjang 2-3 minggu sampai sebulan setelahnya itu kita melihat kalau memang ternyata pada saat libur panjang itu pergerakan manusianya juga luar biasa, itu kemungkinan terjadi peningkatan COVID. Dan mungkin sekedar informasi juga bahwa Kota Bandung ini kan penduduknya 2,5 juta malam hari, Mas. Tapi kalau siang itu 3,7 juta. Jadi ada 1,2 juta warga Bandung Raya yang melakukan aktivitas di Kota Bandung. Dan saat ini Kota Bandung dikelilingi oleh dua daerah, dua kabupaten yang zona merah, yaitu Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Jadi memang kami juga akhirnya melakukan pengetatan di berbagai sektor. Seperti kami menutup semua tempat hiburan, kami menutup semua tempat wisata, kami minta semua resto, kafe itu hanya melayani take away, tidak melayani dine-in, dan itu juga hanya sampai jam 19. Semua toko
mal juga tutup jam 19, kemudian kami juga melarang pesta pernikahan, hanya memperbolehkan akad nikah dengan maksimal 50 orang. Baik. Cukup banyak hal-hal yang kami lakukan untuk mudah-mudahan tadi bisa mengurangi peningkatan penyebaran COVID-19 di Kota Bandung, Mas. Baik, Kang Yana dan juga pemirsa sudah bergabung juga bersama kita. Ada Wakil Gubernur DKI Jakarta, ada Bang Ahmad Riza Patria. Selamat malam, Bang Riza. Selamat malam. Baik, Bang Riza, tadi sejumlah aturan juga sudah dilakukan atau sudah disampaikan oleh Kang Yana, di mana pusat perbelanjaan tutup pukul 19 waktu Indonesia Barat, juga menutup beberapa tempat wisata. Bagaimana dengan di Jakarta? Karena angka untuk kenaikan lonjakan pasien COVID-19 di Jakarta juga cukup fantastis. Apa yang dilakukan untuk mengurangi angka pasien COVID-19, Bang Riza? Jadi yang pertama kami sampaikan memang Jakarta memasuki peningkatan yang signifikan. Ya. Berdasarkan data tanggal 20 Juni, kasusnya mencatat 5.582 pada tanggal 20. Ini angka tertinggi sejak COVID 1 Maret 2020. Hingga saat ini ada 32.191 kasus aktif COVID di DKI Jakarta. Jadi ini yang paling tinggi yang ada di Jakarta. Memang terjadi peningkatan COVID-19 beberapa hari terakhir, tapi kita harus optimis, kami mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin dan waspada. Terus berada di rumah, melaksanakan protokol kesehatan 3M, 4M, 5M, tidak membuat kerumunan, dan alhamdulillah angka positif hari ini turun drastis. Dari beberapa hari sebelumnya 5.000, hari ini tinggal 3.221. Mudah-mudahan ini pertanda baik ke depan. Kita harapkan terjadi penurunan. Sekalipun sebetulnya tes PCR kami sudah mencapai hampir 12 kali dari standar WHO. Baik. Kemudian yang juga ingin kami sampaikan bahwa pemerintah pusat telah mengambil keputusan dan kebijakan yang diumumkan oleh Pak Menko Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto, dan juga kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri Pak Tito membuat beberapa pengetatan pelaksanaan PPKM Mikro. Di antaranya adalah pembatasan kapasitas yang sebelumnya 50% turun menjadi 20%. Seperti restoran, perkantoran, dan lain-lain. Bahkan tidak sedikit yang ditiadakan, seperti tempat-tempat ruang terbuka hijau, ruang-ruang kegiatan seni budaya, kemudian para wisata, bahkan tempat ibadah juga diminta ibadah dilaksanakan di rumah. Jadi ada beberapa kebijakan yang diambil terkait pembatasan. Begitu juga jam operasional yang sebelum jam 21 di mal menjadi jam 20. Bahkan telah dikeluarkan kebijakan untuk 10 jalan-jalan yang berpotensi menimbulkan kerumunan itu ditiadakan, ada ditutup sejak jam 21. Bahkan kami para wali kota juga sedang mempersiapkan titik-titik kerumunan yang lain yang berpotensi menimbulkan kerumunan akan ditutup pada jam-jam tertentu. Baik. Prinsipnya dilakukan pembatasan pengetatan di beberapa unit kegiatan. Memang ini bukan lockdown, sekalipun memang banyak masyarakat yang meminta kepada kami untuk segera dilakukan lockdown, namun kebijakan yang diambil adalah kewenangan dari pemerintah pusat dan sudah diputuskan. Saya kira itu keputusan yang baik bagi semua aspek dan semua pihak. Tugas kami, Pemprov DKI Jakarta, melaksanakan keputusan kebijakan yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat melalui Satgas Covid yang dipimpin oleh Pak Erlangga Hartarto. Baik. Baik, saya ke Kang Yana terlebih dahulu. Kang Yana, ini bagaimana siasat dari Kota Bandung? Karena tadi Kota Bandung ini menjadi kota yang dimasuki oleh banyak orang di siang hari, sehingga mobilitasnya ini tidak bisa dibendung. Lalu apa yang dilakukan Kota Bandung agar angka COVID-19 meskipun tadi orang banyak hilir mudik ke Kota Bandung ini tetap bisa menurun, Kang Yana? Ya, tentunya pertama kami minta semua warga Kota Bandung menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Berikutnya adalah tadi kami menutup tempat wisata, tempat hiburan,
kafe dengan jam yang dibatasi, mudah-mudahan ini juga mengurangi pergerakan manusia karena penyebaran COVID-19 yang kami baca itu lebih kepada terlalu banyaknya pergerakan orang. Jadi terjadi transmisi perpindahan COVID. Jadi mudah-mudahan dengan dibatasinya, termasuk kami juga menutup beberapa ruas Kota Bandung itu sampai ring 3. Jadi jalan-jalan masuk yang menuju Kota Bandung itu di beberapa ruas kami tutup, sehingga ini juga mengurangi mobilitas dari masyarakat yang tidak berkepentingan lah untuk datang ke Kota Bandung. Jadi kalau yang memang berkepentingan itu tentunya menunjukkan surat keterangan ataupun yang sifat-sifatnya darurat. Dan insya Allah dengan upaya ini kita bisa menekan penyebaran COVID-19 di Kota Bandung, Mas Wilson. Baik, terima kasih Kang Yana Mulyana, Wakil Wali Kota Bandung telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Namun pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bang Riza Patria. Bang Riza, lalu Jakarta ini kan juga mirip seperti Kota Bandung yang menjadi melting pot di mana siang itu penduduknya jauh lebih banyak dibandingkan pada malam hari. Nah, bagaimana pemerintah DKI Jakarta ini mengawasi agar masyarakat tetap patuh protokol kesehatan? Adakah sanksi tegas, tidak teguran, tapi tegas yang langsung diserahkan kepada masyarakat ataupun instansi yang melanggar, Bang Riza? Ya tentu saja kebijakan yang diambil selalu diikuti dengan reward dan punishment. Jadi ada penghargaan dan ada sanksi. Bagi siapa saja yang melanggar akan diberikan sanksi. Yang pertama, bagi setiap warga Jakarta yang tidak melaksanakan kebijakan regulasi peraturan, itu akan diberi sanksi. Seperti yang tidak menggunakan masker, itu akan diberikan sanksi. Sudah hampir 7 miliar uang yang kami kumpulkan dari hasil pemberian sanksi kepada warga, restoran, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, begitu juga unit-unit usaha atau kegiatan seperti restoran, hotel, kantor, pabrik, dan tempat-tempat lain yang melanggar protokol kesehatan juga kita berikan sanksi. Baik. Yang ketiga, kami, jajaran kami Satpol PP dibantu oleh Polda Metro dan Kodam Jaya dan lain-lain, setiap hari melakukan pemantauan, pengawalan, pengawasan, dan penindakan. Baik. Bagi siapa saja, apakah warga Jakarta atau non-Jakarta yang berada di lingkungan Jakarta, maupun unit usaha atau kegiatan yang melanggar, seperti restoran, kafe melanggar, ditutup 1 kali 24 jam, atau 1 kali 3 kali 24 jam, diberi denda 25 juta, bahkan sampai 50 juta. Baik. Prinsipnya semua ini kita tegakkan dalam rangka mendisiplinkan seluruh warga dan unit usaha agar semua patuh dan taat protokol kesehatan. Baik Bang Riza, kita ke penanganan pasien COVID-19. Apakah saat ini bed occupancy rate dari rumah sakit rujukan di Jakarta ini masih bisa menampung pasien COVID-19, Bang Riza? Berapa ketersediaan tempat tidur saat ini di rumah sakit rujukan COVID-19? Salah satu upaya kita dalam pengendalian COVID adalah meningkatkan berbagai fasilitas. Rumah sakit rujukan dari 106, berapa minggu terakhir sudah menjadi 141 rumah sakit rujukan. Bahkan kita akan menambah terus dengan meminta kepada pemerintah pusat melalui Pak Menteri, alhamdulillah dikabulkan, akan ada peningkatan jumlah tempat tidur di rumah sakit vertikal, swasta, BUMN. Kemudian juga tenaga kesehatan juga demikian sudah ada 144.700 dan akan terus ditambah sesuai dengan kebutuhan. Terkait tempat tidur sampai saat ini ada 9.484, sudah terpakai 8.498 atau 90%. Begitu juga ICU sudah mencapai 1.024 dari 1.199, itu artinya sudah mencapai 86%. Ini artinya sudah pada kategori yang tinggi, sudah di atas 70%. Laboratorium sudah 111 laboratorium dengan kapasitas sampel 71.000 per hari. Terkait tempat tidur dan ICU, kami terus menambah, bahkan DKI Jakarta sudah terus menyiapkan dalam proses dan sebagian sudah siap, itu menambah tidak kurang dari 9.084 tempat tidur bagi isolasi mandiri, yaitu di Wisma Geriang Mini ODKI, di Rusun,
digor-gor dan lain sebagainya. Baik. Baik, terima kasih Bang Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kita harapkan semoga apapun yang sudah dilakukan, baik itu kebijakan ataupun imbauan kepada masyarakat dan juga pengusaha, ini bisa berdampak pada angka COVID-19 di DKI Jakarta yang semakin menurun. Terima kasih Bang Riza Patria telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Terima kasih Mas Nelson. Pemirsa, usai jeda kita masih akan lanjutkan perbincangan kita mengenai zona merah harus berbenah. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah? Usai jeda tetap bersama kami.